Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kita boleh bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dalam acara Renungan Pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 57 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop diburu musuh tetapi ditolong Allah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih berkenan berikan napas hidup, kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Marilah Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu menjadi sulung, menjadi pelita dan penerang bagi perjalanan kehidupan kami di muka bumi ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 57 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop diburu musuh tetapi ditolong Allah. Tema Allah yang menyelamatkan. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus. Saya ulang, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajak. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menghadapi suatu persoalan atau masalah yang mengancam jiwanya atau membahayakan nyawanya. Daud dikejar dan dia lari dari rencana jahat Saul, yang pada waktu itu Saul menyimpan perasaan cemburu, perasaan iri hati kepada Daud. Karena Daud mampu mengalahkan Goliat yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Apa yang dilakukan oleh Daud saat ia berada di dalam gua? Yang pertama, Daud berkomunikasi dengan Allah, berdoa, dia meminta belas kasihan Allah, ia berseru kepada Allah, ia berharap kepada Allah supaya Allah mengirim utusan dari surga atau malaikat Allah, malaikat Tuhan, supaya menjaga, melindungi Daud dari kejaran Saul dan menyelamatkan dia dari rencana jahat daripada Saul yang dapat mengancam dan membahayakan dirinya. Yang kedua, ada pengakuan Daud secara pribadi kepada Allah. Ia mengaku bahwa Allah adalah pelindung bagi jiwanya. Ia mengaku bahwa Allah yang mampu untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang ia hadapi. Pengakuan Daud bahwa Allah yang menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Yang ketiga, kita melihat ada ketenangan sehingga Daud dapat membaringkan tubuhnya sekalipun di tengah-tengah bahaya yang mengancam jiwanya. Jadi di sini Daud secara pribadi ketika dia sudah berdoa, ada komunikasi dengan Allah, ada pengakuannya terhadap Allah, dia merasa ada damai, ada ketenangan di dalam jiwanya sekalipun masih ada persoalan, masih ada masalah, masih ada bahaya yang mengancam kehidupannya. Yang keempat, Daud bukan hanya dia merasa tenang,
di tengah-tengah persoalan yang ada, dia juga memuji. Dia dapat memuji, dia dapat memuliakan Allah, dapat meninggikan Allah, dapat menyanyi bermazmur bagi Allah. Itu semua karena apa? Karena Daud percaya bahwa Allah adalah satu-satunya penyelamat dalam kehidupan. Demikian pula bagi kita semua. Sekalipun rawan rasanya bagi kehidupan kita untuk kita bepergian, untuk kita berkumpul, untuk kita melakukan banyak pekerjaan di luar rumah, bertemu dengan teman-teman, keluarga. Rawan rasanya karena kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang dapat mengancam, yang dapat membahayakan, yang dapat membawa kita kepada kematian secara jasmani, bukan kematian secara rohani, tetapi kematian secara lahiriah. Namun kita percaya hidup dan mati kita bersama-sama dengan Tuhan adalah sesuatu yang untung. Jadi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan itu juga merupakan suatu keuntungan bagi kita. Kita mati pun dalam Tuhan itu juga merupakan suatu keuntungan bagi kita. Karena apa? Karena kita percaya Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan bagi kehidupan kita orang percaya. Dia sang juru selamat, dia Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel, Allah yang memberkati, Allah yang maha kuasa, Allah yang Elohim, Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui akan kehidupan kita manusia. Dalam situasi apapun, juga kondisi yang tidak menentu sekalipun, Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang harus ia perbuat untuk kehidupan kita umatnya. Namun yang harus kita sadari ialah kita harus tetap bertekun di dalam doa. Semakin level naik, bahaya naik, ya, virus corona mengancam seluruh dunia dan bahkan di daerah kita sudah level 4. Bukan lagi zona merah tapi masuk kepada zona hitam. Tetapi kita tidak perlu takut karena Allah penuh dengan belas kasihan. Yang penting kita berseru kepada Allah, kita berharap bersandar kepada Allah. Kita yakin kita harus ada komunikasi dengan Allah, harus ada pengakuan dari mulut, lidah, hati dan hidupan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Immanuel, Allah yang pelindung, Allah yang menyertai, Allah yang mampu untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup kita. Allah yang penyelamat. Allah menyelamatkan kita melalui putranya, melalui Yesus Kristus, melalui darah Yesus Kristus
kita diampuni, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibersihkan, kita diselamatkan, dan kita diberinya hidup. Karena itu kita tidak perlu takut. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap setia sampai Tuhan menentukan bahwa tugas kita sudah selesai. Kita lihat almarhum Bapak Pendeta Octavianus, dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin masih ada PR karena dia sudah dilantik menjadi ketua resort. Tetapi kalau Tuhan menghendaki pekerjaan, tugas yang ia percayakan kepada hambanya sudah selesai, dia akan kembali dengan sukacita. Inilah yang harus kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami dan hamba-Mu beritakan kepada jemaat. Biarlah semua orang yang menyaksikan dan mendengar akan firman-Mu, mereka dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan dan dijauhkan dari virus corona, dari sakit penyakit, dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Kami percaya Tuhan, sekalipun tubuh kembali menjadi debu tanah, tetapi jiwa roh kami kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Karena kami percaya kami hidup dan kami mati di dalam Tuhan, kami hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Shalom.